Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi pada pecahan lanjutan yang kemarin ya. Di sini tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Yang pertama, di sini ada perkalian pecahan. Untuk sembarangan bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0, maka akan berlaku seperti ini. A per B dikalikan C per D itu akan sama dengan A kalikan C per B kalikan D. Penyebut kalikan penyebut, pembilang kalikan pembilang. Ya, untuk kemarin pada penjumlahan dan pengurangan kan penyebutnya harus kita samakan dulu. Nah, kalau perkalian tinggal dikalikan ya. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Nah, nanti jika pada perkalian pecahan, perkalian atau pembagian pecahan itu masih terdapat pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa. Contoh di sini ya. 1 2 per 5 dikalikan dengan 2 1 per 3 dikalikan dengan 4 1 per 2. Nah, di sini kan masih campuran pecahannya. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 1 2 per 5 itu jadi berapa? 7 per 5. 5 kalikan 1 5 ditambah 2 7 7 per 5. Gitu juga yang ini ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan pembilang kalikan pembilang kalikan pembilang. 7 kalikan 7 kalikan 9 hasilnya 441. 5 kalikan 3 kalikan 2 hasilnya 30. Kemudian sederhanakan. Nah, dalam menyederhanakan pecahan usahakan sampai bentuk yang paling sederhana, udah nggak bisa dibagi lagi. Di sini cara lain, kenapa di sini hasilnya beda? Di sini ada penyederhanaan ya. 3 sama 9. 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 dapat 3. Jadinya 7 kalikan 7 kalikan 3, hasilnya 147. Yang ini tadi dapat 1 ya, jadinya 5 kalikan 1 kalikan 2, 10. Sama hasilnya ya. Bebas mau pakai yang ini boleh, seperti ini juga boleh. Kemudian selanjutnya ada perkalian pecahan. Di sini paman memperoleh uang sebesar 3.600.000 untuk setiap bulannya. 3 per 5 dari penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan. Dan 1 per 12 dari kebutuhan pangan tersebut digunakan untuk membeli gas dan air minum. Yang ditanyakan, berapa bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air minum dan berapa rupiahkah? Nah, berarti kita cari dulu bagiannya. Tadinya dia berapa? 1 per 12 dari kebutuhan pangan. Kebutuhan pangannya 3 per 5. Jadinya 1 per 12 dikalikan dengan 3 per 5. Hasilnya 1 per 20. Ini setelah disederhanakan ya. Dari 3 per 60. Sederhanakan jadi 1 per 20. Kemudian yang ditanyakan besar biayanya. Jadinya tadi berapa bagian? 1 per 20 dikalikan dengan uang yang diterima. Berapa? 3.600.000. Hasilnya 180 rupiah. 180.000 rupiah ya. Kemudian selanjutnya pembagian pecahan. Di sini hampir sama ya. Nanti tapi untuk pembaginya dibalik. Untuk sembarang bilang pecahan A per B dan C per D dengan B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0, itu akan berlaku A per B dibagi C per D, hasilnya A per B dikalikan dengan D per C. Nah, di sini ya. Nanti pembaginya dibalik. Nah, di sini tadinya C per D jadinya D per C. Contoh di sini, tentukan hasil pembagian pecahan berikut. Yang pertama, 3 per 4 dibagi 5 per 6. Nah, di sini pembaginya 5 per 6, maka dia dibalik ya, jadinya 6 per 5. Di sini menjadi perkalian. Setelah itu, 3 kalikan 6, 18. 4 kalikan 5, 20. Kemudian sederhanakan menjadi 9 per 10. Nah, di sini masih terdapat pecahan campuran. Ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kalikan 5, 20 tambah 1, 21 per 4. Dibagi dengan 8 kalikan 4, 32 ditambah 3, 35 per 8. Nah, kemudian jadi perkalian, tetapi pembaginya dibalik. Tadinya 35 per 8, di sini menjadi 8 per 35. Kemudian kalikan ya, sederhanakan menjadi 6 per 5. Hasilnya 1 per 5. Kemudian untuk contoh yang nomor 2 tentang soal cerita.
Untuk memperindah tampilan pada baju yang dirancang oleh penjahit, penjahit memasang pita pada bagian baju. Nah, jika tersedia satu gulung pita panjangnya 5 meter dan setiap baju itu membutuhkan 5/8 meter, berapa banyak baju yang dapat dipasang pita? Jadinya berarti di sini banyak bajunya apa? Panjang pitanya yaitu berapa? 5 meter dibagi dengan 5/8, jadinya 5. Nah, di sini karena pembagian pada pecahan, jadi dia perkalian. Di sini ya, kebalikannya tadinya 5/8 jadi 8/5. Jadinya 5 coret tinggal berapa? 8 potong. Atau 5 kalikan 8, 40 dibagi 5 ada 8. Jadi di sini pada perkalian dan pembagian pecahan negatif itu sama yang kayak kemarin ya, di sini. Jika A dikalikan negatif, pokoknya kalau salah satunya negatif, hasilnya pasti negatif nih. Ini min A kalikan B, hasilnya juga negatif. Tapi kalau keduanya itu negatif, maka dia jadi positif nih. Keduanya negatif, maka dia jadi positif. Kalau keduanya positif, pasti hasilnya juga positif nih. Perhatikan ya di sini min 3/8 kalikan 2/5 kan. Di sini negatifnya hanya 1, negatif kalikan positif, berarti hasilnya negatif. Kemudian di sini negatif kalikan negatif dibagi negatif, maka hasilnya apa? Positif. Kemudian selanjutnya ada pemangkatan pecahan. Pada bentuk 1/2 pangkat 4, bilangan pokoknya adalah 1/2-nya. Dan pangkatnya atau eksponennya itu adalah 4 nih, pangkatnya 4 ya. Nah, di sini dibacanya 1/2 dipangkatkan 4 atau setengah dipangkatkan 4. Contoh di sini. Tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Di sini negatif 1, 1/8 dipangkatkan 3. Nah, di sini masih pecahan campuran ya, ubah ke pecahan biasa dulu. Jadinya 8 kalikan 1, 8 ditambah 1, 9, 9/8. Jangan lupa ada negatifnya. Jadinya negatif 9/8 dipangkatkan 3. Nah, perhatikan di sini ya. Karena di sini negatif, dia pangkatnya itu ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13 itu ganjil. Nih, negatif kalikan negatif positif, tapi nanti akan dikalikan lagi negatif, maka hasilnya negatif. Kecuali kalau di sini pangkatnya genap, maka dia hasilnya akan positif. Tetap dihitung ya di sini ya, negatif kalikan negatif menjadinya positif. Positif kalikan negatif, maka hasilnya negatif. Seperti ini ya. Kemudian ini 1,2 pangkat 4. Nah, di sini bisa diubah ke dalam pecahan dulu. Jadinya berapa? 12/10 dipangkatkan 4. 12/10, 12/10 sampai ada 4 kali. Hasilnya ini ya, 2,0736. Kemudian di sini operasi pada pecahan desimal. Nah, di sini contohnya, kurangkan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, 84,937 kurangkan ini dari 725,46. Nah, kalau pada pecahan desimal, di sini kita harus sejajarkan ya komanya ya. Jadinya 725,46 dikurang dengan 84,937. Di sini harus sejajar ya, komanya letaknya harus selajur sama ya. Ya, jadi sini ditambahkan 0 untuk bantuannya. Kemudian kurangkan seperti biasanya koma. Gitu ya. Nih di sini 467,8 dikurang dengan 89,276. Nah, di sini ya sebagai alat bantunya tambah 0 ya. Di sini komanya letaknya sama, sejajar ya. Nih, selajur nih ya. Kemudian dihitung seperti biasanya. Kemudian di sini ada perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Nah, di sini perkalian dengan 10 itu dilakukan dengan menggeser bilangan satu tempat ke kiri atau menggeser tanda koma satu tempat ke kanan. Kemudian di sini perkalian dengan 100 itu dilakukan dengan menggeser bilangan 2 tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 2 tempat ke kanan. Di sini contohnya. Nah, ini ya.
Contoh perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Yang pertama, 2,3467 dikalikan dengan 100. Nah, di sini 100 itu punya 0 berapa? Ada 2 angka, 0 kan? Ada 2 0, maka dia di sini bergeser 2 ke kanan. 1, 2. Berarti komanya letaknya di sini nanti. Di antara 4 dan 6. Jadinya 234,67. Nah, gampang kan? Di sini jika 2,3467 dikalikan 1000, 1000 punya 0 berapa? 3, maka dia bergeser 3 ke kanan. 1, 2, 3. Berarti komanya letaknya di antara 6 dan 7 nih di sini ya. Jadinya 2346,7. Kemudian yang ketiga, 8,6543 dikalikan dengan 100.000. 100.000 itu punya 0 berapa? 5, maka dia bergeser 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ternyata setelah 3 itu 4, berarti tambah 0 1, 5. Hasilnya berapa? 865.430. Jika di sini perkalian nolnya semakin banyak, di sini angkanya sedikit, kalian bantu dengan 0, tambahkan 0 di belakangnya ya. Jadi di sini ada penambahan 0. Jadinya 865.430. Gitu ya. Kemudian di sini perkalian sama, kalian hitung aja seperti perkalian biasa. Namun di sini nanti ada berapa angka di belakang koma, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada 4 angka di belakang koma. Tarik jadi 1, 2, 3, 4. Kalau depannya udah nggak ada angka lagi, berarti kalian tambahkan 0. Di sini contohnya 1,8 dikalikan dengan 1,3626. Nah, di sini dikalikan seperti biasa, kalian mengalihkan. Kemudian di sini ada berapa angka di belakang koma? Ini ada 1. Bawahnya ada 4. 1 tambah 4 jadinya 5 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini letak komanya. Gitu ya. Kalau di sini depannya udah nggak ada angka dan dia kurang, berarti tambahkan 0. 0 berarti nanti jalankan saja seperti ini kan. Di angkanya cuma 2175. Nah, karena di sini ada 4 angka di belakang koma, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti depannya kita kasih 0, jadinya 0,2175. Gitu ya. Dan untuk pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Kalau tadi pada perkalian desimal itu menggeser tanda komanya ke kanan, kalau pembagian itu menggesernya ke kiri. Contoh di sini 3.456,78 dibagi 100. 100 punya 0 berapa? 2. Berarti dia digeser ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Berarti komanya letaknya di antara 4 dan 5. 34,5678. Ini juga ya. 1000 punya 3 berarti 1, 2, 3. Sana 3,456728. Nah, seperti ini. Dia geser dibagi dengan 100.000, berarti gesernya itu 5. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena masih 4, berarti kita butuh tambahan 0 di depannya. Nah, berarti hasilnya berapa? Sampai sini ya. Tambahan 01 itu baru 5, berarti 0,03456728. Untuk pembagian, jika nanti seperti ini, kalian ubah dulu pembaginya itu, jadikan bilangan bulat dulu, seperti ini ya. Nah, ini kan masih 0,7, maka kita kalikan 10 biar hasilnya 7. Atasnya juga dikalikan 10, jadinya 142,45 baru dibagi 7. Hitung seperti pembagian kalian seperti biasanya ya. Ya, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.